Ini 4 macam dosa pendeta yang punya satpam di rumah. Dan hidupnya sangat tidak ramah dengan Tuhan. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Simpan firman itu. Ayo, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Dan merendahkan diri. Nah dari sini Tuhan mulai bicara kepada Ayub lewat Elifas. Apabila. Saya ulangi 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Apa kecurangan orang kaya? Yaitu tadi, kaya hanya untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Bukan kaya untuk orang lain. Kami kaya bukan untuk diri kami. Dari dulu saya pakai batik. Harga berapa sih paling mahal? Maaf, bukan berarti sama sombong. Enggak ada yang lain yang saya pakai sejak jadi hamba Tuhan. Kami diberkati Tuhan melimpah. Orang lain yang menikmati itu. Dan terus Tuhan tambahkan kepada kami. Tuhan tambahkan kepada kami terus begitu. Ini yang mengharukan. Maka itu kalau kita mau sadar ini saudara. Jangan ada kecurangan di rumah kita. Ingat kata overdosis tadi. Untuk apa? Iman, kuasa, urapan, kekayaan sebanyak itu. Untuk apa? Kok kita nggak bagi untuk orang lain? Ayat 24 ini dahsyat. Apabila engkau Ayub membuang biji emasmu ke dalam debu. Apabila engkau membuang emas Ofirmu ke tengah batu-batu sungai. Seperti dulu ayat 24. Saudara, kalau ada yang tanya, apa motivasi saya menyekolahkan begitu banyak anak yang bukan darah daging sendiri? Ayatnya di sini. Akhir 70-an, saya sudah dapat pewahyuan ayat ini dengan begitu jelas. Saya berkata gini, Papa, coba jawab pertanyaan saya. Orang gila saja ngerti duit kok. Betul? Pernah lihat orang gila ngerti duit? Luar biasa manusia itu. Nah ini orang kaya gila. Di mana biji emas? Bukan gramnya. Biji emas itu butirannya itu dibuang ke debu. Ini orang kaya gila ini Tuhan, saya berkata. Saya punya 4 macam tafsiran Alkitab. Dan itu selalu saya buka. Saya menggunakan berapa bahasa untuk saya mengerti firman Tuhan. Ketika saya mempelajari 4 tafsiran Alkitab itu, enggak ketemu jawabannya. Terus Papa berkata, Daniel, kamu perhatikan yang terbuat dari debu itu siapa? Ketika dia tanya itu, saya menangis. Ini manusia. Amin. Bukankah semua kita dibuat dari debu? Katakan amin. Sejak akhir 80-an, saya sudah akhir 70-an. Saudara, kalau saya ke desa-desa, lihat itu yang pertama saya sekolahkan, anak-anak pendeta. Ada berapa saksi di sini, termasuk Ibu Andrea Supii, saksi hidup yang tahu sampai hari ini. Sejak akhir 70-an, saya sudah nyekolahkan berapa banyak anak pendeta. Karena saya berprinsip, anak pendeta enggak harus bodoh. Walaupun papanya enggak punya duit, kamu harus pintar. Saya investasikan emas yang saya terima dari surga. Bukan ke diri saya, tapi ke debu-debu itu. Saya buang emas saya ke sana. Katakan amin, saudara. Yang punya emas banyak bertobat. Kalau kau simpan untuk diri sendiri. Akhirnya gigimu gigi emas semuanya. Terus untuk apa emas begitu banyak? Emas Ofir. Kalau saudara baca Salomo. Emas Ofir itu emas terbaik di seluruh dunia pada zaman. Siapa batu-batu? Nanti kita hubungkan dengan ratapan 4 tadi. Sekarang kita lihat beri tanda Ayub 2 supaya enggak hilang. Ayub 22 ini. Sekarang 1 Petrus 2 ayat 5. Dapat baca siapa batu-batu itu? Ada hubungannya dengan batu-batu suci yang terbuang di pojok tiap jalan tadi dari ratapan 4 ayat 1. Sudah ketemu? 1 Petrus 2 ayat 5. Siapa batu-batu itu? Sudah? Siapa batu-batu itu? Kita semua, katakan amin. Nah, kalau biji emas kita buang dalam debu, itu manusia supaya pintar investasikan uang kita ke orang-orang. Kalau anakmu cuma 2, sudah lulus semuanya, uangmu masih banyak, cari orang lain. Enggak ada amin lagi, dasar pelit. Emas Ofirmu, kekayaanmu yang paling bernilai, buang ke tengah batu-batu hidup di sungai itu. Saudara,
Bangsa ini akan diberkati. Anak saya yang sekarang di Jayapura ngambil analis S1, itu anak Hindu. Saya nggak pernah ajak dia jadi Kristen, tidak. Saya menghargai iman orang. Kalau mereka mau pindah, urusan mereka dengan Tuhan. Tapi mereka kagum lihat cara saya hidup. Saya cuma mengasihi mereka. Saya investasikan ini. Mari kita buat ini. Dan apabila, ayat 25, yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu. Nah inilah yang namanya betul-betul kekayaan. Bukan timbunan emas kita itu berbentuk emas. Kalau investasi kita benar kepada debu dan batu-batu itu, maka kekayaan saudara adalah yang maha kuasa. Katakan amin. Kalau Tuhan jadi kekayaan kita, setan mana, perampok mana bisa merampoknya. Berarti mereka urusan dengan Tuhan. Ngeri sekali. Dan yang maha kuasa menjadi kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh kau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa. Dan akan menengadah kepada Tuhan. Selanjutnya saya nggak usah baca. Lukas 14. Inilah himbauan Ibu Joyce Jones. Lukas 14. Mulai 15. Siang tadi waktu saya baca kata sambutan ini, saya berdebar-debar. Suruh jalan keluar dari hotel-hotel, tempat-tempat yang mewah. Alkitab berkata, saya baca lagi sambutan Joyce Jones. Dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Memang inilah dilakukan oleh para wanita aglo di seluruh dunia. Ketika pergi ke rumah sakit, panti werda, panti asuhan, penjara, tempat penampungan penderita HIV dan sebagainya. Tadi Manado chapter sudah pergi ke rumah sakit jiwa. Kita bawa makanan, pakaian, obat-obatan, dan pengharapan bagi jiwa-jiwa yang terhilang dan binasa. Kita membawa Injil Yesus Kristus dan membuat satu perbedaan bagi kerajaannya. Katakan amin, saudara. Ini himbauan dari koordinator wilayah Asia. Lukas 14. Kita lihat ayat ini, mulai ayat 15. Maka itu para pemimpin jemaat keluar dari menara gadingmu, keluar dari kemewahan ibadahmu, yang dari minggu ke minggu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tengok kiri kanan di sekitarmu. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, pesta rame, mewah pestanya, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Pasti orang kaya karena bisa beli tanah. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini orang kaya juga. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera. Perhatikan, ini tulisan Ibu Joyce Jones. Pergilah dengan segera kemana? Ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari 1 siapa? Orang-orang miskin. 2 siapa? Orang-orang cacat. 3 siapa? Orang-orang buta. 4 siapa? Orang-orang lumpuh. Bukankah 4 kelompok orang ini adalah jumlah terbesar penduduk Indonesia? Jawab. Secara rohani dan secara hurufiah juga. Saya mau terjemahkan kata miskin. Di daerah-daerah perumahan elit di Indonesia ini. Ngomong aja Pondok Indah, Citraland, Menteng dan sebagainya misalnya. Saya nggak tahu di daerah-daerah lain. Di daerah Bandung itu daerah Setiabudi, daerah Dago, daerah orang kaya, daerah Ciamplas, Cipaganti misalnya. Dengar, ternyata orang miskin juga banyak di sana. Kata miskin nggak harus nggak punya duit. Kata miskin nggak harus nggak punya pakaian. Ada banyak orang kaya duit tapi miskin tidur. Betul? Zaman sekarang penyakit tertinggi orang nggak bisa tidur. Orang kaya tapi susah ngantuk. Lebih enak tukang becak gampang tidur. Betul enggak? Nah itu orang miskin.
Ada orang kaya duit, kaya mobil, kaya kekayaannya melimpah.